BUMDes sebagai pemasok komoditas-komoditas yang akan dipakai oleh dapur. Bukan berarti sebetulnya Kadin tidak memiliki kemampuan untuk bisa langsung komunikasi dengan supplier, dengan para petani, peternak ataupun yang lainnya, dengan UMKM. Tapi kenapa kita mengandeng BUMDes, bahwa Kadin ingin memiliki kebermanfaatan untuk ekonomi, karena kita juga melihat bahwa kita membantu program pemerintah ini sangat mendukung guna meningkatkan gizi anak-anak, juga mengurangi stunting, dengan tujuan Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Tetapi kita juga berpikir, karena kita organisasi para pengusaha, organisasi yang berpikir terhadap ekonomi kemandirian, ekonomi yang kolaboratif, yang inklusif. Jadi kita menggandeng BUMDes asli setempat sini, BUMDes Baregdeg Sejahtera LKD. Nah, kita juga ingin meningkatkan value badan usaha milik desa. Jadi kenapa kita melakukan seperti ini, bahwa kita ingin men-trigger kepada dapur-dapur yang lain untuk bisa mereplikasikan sistem yang sekarang kita jalankan. Karena kita juga ingin dengan dapur bergizi ini, dengan program ini, bukan hanya meningkatkan gizi, tapi juga menjadi lokomotif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, di Kabupaten Ciamis ini ada sekitar 140.006 penerima manfaat yang terdaftar di distrik. Nah, dengan 146.000 penerima manfaat itu dibutuhkan dapur minimal 42 dapur. Tetapi barusan saya diskusi dengan Pak Kadis DKUKMP bahwa sebetulnya di Ciamis itu kemungkinan ada 101 sampai 102 dapur, karena banyak penerima manfaat yang memang belum terdaftar di Dinas Pendidikan. Karena yang menjadi penerima manfaat itu bukan hanya siswa-siswi sekolah, tetapi juga ibu hamil dan balita. Nah, jadi minimal ada 42 dapur itu yang akan menjadi demand, yang akan menjadi meningkatnya kebutuhan akan komoditas-komoditas yang ada di Ciamis. Misal gitu, karena sekarang petani, peternak, UMKM yang lain produksi itu sudah ada pasarnya masing-masing. Tetapi dengan adanya dapur justru jelas akan meningkatkan demand yang sudah ada. Jadi kemungkinan kalau yang biasa beternak 100 ekor, dengan adanya dapur bergizi ini bisa mungkin jadi 120, 130. Tapi kita juga harus berkomitmen semua stakeholder bahwa komoditas dapur bergizi Ciamis itu harus disediakan oleh Kabupaten Ciamis sendiri gitu. Tetapi itu juga bukan hal yang mudah untuk bisa memberikan atau mengedukasi kepada dapur-dapur yang lain, karena mungkin beberapa sudut pandang dapur-dapur ada yang memang secara berhitung secara nominal, tapi kita juga berpikir bahwa bagaimana kita bisa memiliki manfaat kepada yang lain. Jadi dengan ini saya harap Kadin Kabupaten Ciamis berharap bahwa kita sama-sama bisa peduli terhadap bukan hanya gizi masyarakat, tetapi pertumbuhan ekonomi yang kolaboratif, inklusif, gitu, sesuai dengan arahan Ketua Umum Kadin Indonesia Pak Anindya Bakri, bahwa dengan adanya program ini bisa meningkatkan produktivitas atau kuantitas produksi pangan, yaitu peternakan, pertanian, dan yang lainnya. Nah, ini menjadi sebagai wujud bentuk nyata kepedulian kita terhadap program-program pemerintah dan juga di bidang usaha pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan pengurus Kadin yang lain untuk memberikan sedikit informasi mungkin mengenai program dapur bergizi Boleh bertanya dulu?
Ini untuk SPPG Barekbek ini nanti didistribusikannya kemana saja? Untuk wilayah kecamatan saja? Ini dapur SPPG ini didistribusikan di Kecamatan Barekbek. Ada 22 sekolah yang menjadi penerima manfaat dan ada 3.498 siswa yang menjadi penerima manfaat dari dapur SPPG Barekbek. Sudah semua desa di Kecamatan Barekbek ini tercover atau belum? Belum, karena di Kecamatan Barekbek ini ada sekitar hampir 7.000 penerima manfaat sebetulnya, dan Kecamatan Barekbek baru dapur ini yang berjalan. Jadi kemungkinan ada dapur yang lain yang bisa didirikan untuk pemenuhan penyaluran tersebut.